Ini kita putar dulu di bawah teman-teman ya. Kita putar dulu, kita masukkan baut 10 seperti itu. Nah, lalu kita paskan topnya. Oke, kita pasang. Ini kita putar ke kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Pastikan pelan. Nah, ini pelan. Kita geser teman-teman untuk mesin teraganya ya. Kita dekatkan ke mobilnya dan kita naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Bona Channel. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Bosku, teman-teman semua, selamat sore menjelang maghrib. Sore hari ini kita coba merakit mesin Isuzu Traga. Untuk mesin mobil ini, mobilnya dari Dumai teman-teman ya. Datangnya yang lalu di towing. Jadi mesinnya tidak hidup teman-teman. Untuk permasalahannya apa bang? Permasalahannya yang pertama, keterangan dari ownernya, setelah servis penggantian oli, mobilnya dibawa jalan 500 meter, macet mendadak mati teman-teman ya. Jadi alias ngejim. Setelah itu saya sampaikan sama pemiliknya, apakah lupa ngisi oli? Katanya tidak teman-teman. Jadi kita tidak tahu lah ya permasalahan di sana. Yang jelasnya dibawa kemari, mesin kita bongkar, ternyata metal gulung. Nah begitu. Oke bosku, sebelum kita mulai jangan lupa supportnya ya, subscribe-nya, like-nya dan komennya. Sekiranya video ini bermanfaat, bisa di share kepada teman-teman kita yang lain. Oke, kita lihat satu persatu komponen mesinnya dan part yang mau kita pasang. Nah di sini untuk blok dari Isuzu Traga ini tidak kita otak-atik teman-teman. Tidak ada penggantian liner boring, tidak ada center cap. Ini masih bagus semua. Hanya saja kita nyuci bagian luar dan dalam. Liner boringnya bisa teman-teman lihat ini, masih lumayan mulus. Jadi sayang mau kita ganti. Oke, lanjut untuk kapnya. Kedudukan dari metal kita lihat sama-sama. Di sini tidak ada yang baret atau bekas gulungan dari metal. Semuanya aman teman-teman ya. Lanjut di sini crankshaftnya kita lihat. Ini yang lalu dikarenakan metal gulung, sepertinya oli tidak masuk ya ke main bearing. Jadi sampai melukai main bearingnya dan melukai crankshaftnya sendiri. Ini kita antar ke bengkel bobot, kita undersize. Kali ini sudah menjadi, kalau tidak salah teman-teman, kalau tidak salah ini 0,25. Lumayan bagus lah ya, masih bisa dipakai. Oke, lanjut di sini kita lihat yang lain sudah kita bersihkan dan sebagian sudah kita susun. Untuk pistonnya di sini tidak kita ganti. Ini masih aslinya teman-teman ya. Masih bagus. Hanya saja di konrutnya. Kita perhatikan di sini keempat konrutnya atau stang pistonnya. Satu buah ada yang hitam gosong. Oke, teman-teman ya. Bisa dilihat satu buah gosong. Nanti kita perhatikan, jika tidak bagus kita ganti. Nah seperti ini. Jika sekiranya nanti dicoba bermasalah, sebaiknya diganti konrutnya atau setangnya teman-teman ya, satu buah. Untuk partnya yang mau dipasang mana bang? Oke, di sini kita lihat packing setnya sudah kita siapkan, metal round duduk, ring pistonnya dan lemnya. Oke, sudah kita lihat ya. Lanjut kita mulai perakitan mesin mobil Isuzu Traga ini dengan cara seperti biasa teman-teman. Kita pengepasan, pemasangan metal jalan, metal round ke konrutnya. Kita tes dulu di crankshaftnya. Ya ini harus dilakukan, masalahnya crankshaftnya juga baru diselip. Jadi alangkah baiknya kita coba. Oke, kita buka dan kita pasang. Sebentar ya. Kameranya kita letakkan di sini teman-teman ya. Masalah saya sendirian ini. Anak-anak pada sibuk masing-masing teman-teman.
ya semampu saya ya untuk memperlihatkan. Sebentar. Banyak sekali kegiatan di sini. Oke, kita mulai. Kalau yang satu ini teman-teman, ini kan gosong ini kan. Jadi sudah kita paketkan di Pekanbaru. Biasanya nyampe nya itu malam, travelnya. Untuk metalnya 0,25, yang round maupun yang duduk. Pastikan semua sudah bersih teman-teman ya, sudah disemprot. Oh Ri, oh memberikan oligan Ri, lupa Ri. Iya, kasih yang mantap olinya ya. Untuk pistonnya masih aslinya teman-teman, memang kita sulit ya, super ekstra kita untuk mengerjakan membersihkan komponen yang sudah bekas, kita pakai lagi supaya bersih itu lumayan sulit teman-teman. Jadi kita juga harus sabar. Boleh sini. Kalau untuk stang pistonnya sudah ada nomornya teman-teman ya, sudah ada angkanya masing-masing silinder. Baterai besar apa kecil? Kecil. Ya ditengok kepala baterainya kotor enggak? Tadi ada tamu teman-teman ya, beli kepala baterai. Kita olesi oli dulu. Kalau perakitan mesin ini teman-teman, mantapnya itu, bagusnya itu olinya. Pengepasan ini oli yang bensin ya, oli yang encer gitu teman-teman menurut saya. Kalau yang sebenarnya sama saja, tapi mantapnya itu pakai yang oli bensin. Nomor 2. Ya harapan saya, harapan kita ya semoga hasilnya bagus teman-teman untuk crankshaftnya ya. Masalahnya yang lalu sering sekali kita gagal, harus gosok ulang lagi. Jadi ya terkadang kurang mantap. Seperti canter yang kita rakit tuh kemarin, yang dari Medan atau dari Siantar itu juga hasilnya kurang bagus, tapi ya kita layang ya, alhamdulillah ya.
harus dilayang. Nah seperti ini teman-teman ya, nge-gym. Pas kita testing uji coba, treble-nya sampai. Semoga dibawa stang pistonnya. Bawa nggak bro? Bawa? Stang pistonnya? Ada? Oke. Ini nge-gym nih, lengket teman-teman ya, yang sudah kita lihat dari awal. Nah ini, nggak bisa. Oke. Lengket, cat. Bentar. Kita unboxing loh. Ini kayaknya. Nah ini dia. Sudah sampai. Semoga bagus ya. Ini nggak bagus nanti kita pulangkan Pak Janiman. Nggak kenal Janiman loh. Berapa bro? Kita sambung lagi teman-teman. Ya maklum ya, ada yang mau beli, ada yang mau nanya, ada yang travel sampai bayar dulu. Ya seperti ini saya teman-teman. Nggak mudah ya, wirawiri. Oke, itu sudah sampai kontrutnya yang baru. Kita buka, unboxing, dan kita tes teman-teman. Nggak mudah teman-teman. Perjuangan sangat sulit sekali. Jadi nggak bisa kita lihai-lihai, santai-santai. Tuh, nggak bisa teman-teman. Ini ya, semoga hasilnya bagus. Nah ini dia yang baru, kita letakkan di nomor 3. Ini bungkusnya teman-teman. Nanti kita review juga ya di snack video ataupun di TikTok, di Facebook, supaya teman-teman juga kelihatan, pemiliknya tahu. Ya namanya manusia beda-beda teman-teman, ada yang percaya, ada yang tidak gitu. Jadi kita usahakan transparan ya. Ada juga yang cuek, tidak mau tahu, yang penting beres. Ada juga yang satu baut itu harus tahu, ada juga. Jadi ya seperti inilah saya, sebisanya.
Semoga mantap teman-teman. Ini nyucinya harus bersih untuk stang piston yang baru teman-teman, masalahnya banyak grease-nya ya, supaya tidak berkarat. Jadi dari pabrikan itu diolesi dengan grease. Dari mana? Hah? Apa? Yang pesen siapa? Oh, berapa bro? 69.000. Bentar ya. Nah seperti ini teman-teman, sudah kerja dari tadi, lihat kan? Ini ada paketan martabak lagi. Harus berdiri lagi. 69. Ya Allah ya Robbi, nggak ada lah yang tahu. Bro, alah udah Pak ya, mari di sini biar tak apa kan, tak sana. Makasih ya, yuk. Oke teman-teman, martabak. Di sini kita lihat dulu ya, sama sepertinya, tapi nanti kita ukur lagi teman-teman ya. Kita lihat dulu. Ini angka atas kanan. Sudah mau maghrib teman-teman. Itu yang HDV juga belum disetel. Insya Allah malam nanti teman-teman ya, saya setel. Masalahnya sudah janji sama pemiliknya jam 1 saya suruh ambil. Masalah jadwal saya di sini penuh sekali. Ya semampunya untuk berbagi. Iya, yang itu sebagian kok ada yang nge-gym juga nih, bautnya nih. Iya. Seret betul. Iya. Kena toko alas malam? Enggak. Hah? Belum. Oke, bagus teman-teman ya. Ini kita lepas dan kita pasang pistonnya. Adalah Oke teman-teman ya, sudah kita coba, crankshaftnya bagus semua, tidak ada yang ngejim. Yang ngejim satu, ini sudah kita ganti. Kita lepas kembali keempat stang pistonnya teman-teman, dan kita pindah ya, yang satu buah ini pistonnya ke stang piston yang baru. Sebentar teman-teman. Sudah kita lepas keempat konrutnya atau stang pistonnya teman-teman, seperti itu ya. Lalu yang satu kan sudah kita lihat sama-sama tadi, diganti dikarenakan apa? Ngejim. Oke, setelah aman semua, kita perhatikan, lanjut kita
pengepasan crankshaft ke silinder bloknya teman-teman. Dengan cara gimana? Dengan cara pemasangan metal duduk ke bloknya, kita olesi oli dan kita pasang crankshaftnya. Kita testing dulu, uji coba. Untuk bloknya kita posisikan di mana yang enak, kita perakitan teman-teman ya. Sudah kita letakkan posisi bloknya seperti ini teman-teman. Lalu metalnya kita keluarkan dari bungkusnya 0,25 juga teman-teman ya. Nah ini oke. Lalu yang polos metalnya kita pasang di cupnya. Nah itu sudah saya bersihkan. Dan yang ada lubang olinya kita pasang di bloknya. Seperti ini teman-teman ya. Mohon maaf tangan kiri, masalahnya nggak ada megang kamera teman-teman. Nah ini ya, seperti ini. Kita perhatikan di setiap metalnya harus pas posisinya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Pada sibuk semua, anak-anak pada servis rem, per, naikkan aspikul, Hino tadi sudah dihidupkan, yang L300 itu membuka bos pemulang. Tuh, seperti ini teman-teman. Jadi harus sabar juga teman-teman. Ini nggak kuat-kuat lagi, aduh. Sebentar teman-teman ya, tak pasang DC ya. Masangnya sama yang lain, nggak ada bedanya. Pokoknya harus pas celahnya, knocknya, diutamakan kebersihan. Kalau metal yang bagus dia sudah ada olinya, tidak kering dia, lembab ya teman-teman. Setelah terpasang metal duduknya seperti ini teman-teman ya. Lalu metal bulannya jangan lupa sudah terpasang semua. Yang polos kita letakkan di cupnya seperti ini teman-teman. Oke, setelah terpasang metal duduknya, kita bisa lanjutkan pemasangan selang jet oli dan bautnya seperti itu. Bisa juga belakangan teman-teman ya. Tinggal teman-teman, selera teman-teman semua. Mau dipasang duluan tidak apa-apa, belakangan pun juga bisa teman-teman. Jadi ini pastikan bersih, sudah disemprot, tidak ada yang sumbat selangnya ya. Kita pasang di sini teman-teman. Nah seperti ini ya, seperti ini kita pasang bautnya begitu. Oke teman-teman ya. Untuk permasalahan dari awal yang metal bulannya itu gulung, cemet, jadi kita tes dulu teman-teman, jangan langsung dipasang ya. Ini tadi sudah saya tes. Ini untuk kedudukan atau yang di crankshaft bagian belakang ya khususnya ya, masalah di pijak pedal kopling, untuk crankshaft ini bergerak arah ke depan, jadi yang aus bagian bawah ini. Jadi kita perhatikan teman-teman ya, jangan dibiarkan. Contohnya jika kasar kita amplas pakai yang halus. Biasanya teman-teman kalau bengkel bobotnya nggak teliti, tidak diperhatikan teman-teman, khususnya metal bulan ya, tidak diperhatikan sama bengkel bobot. Jadi setelah sampai ke bengkel kita suntuk gitu. Oke, ini sudah saya layang, sudah bagus dan sudah saya tes. Kita pasang dulu teman-teman ya untuk selang jet oli dan bautnya. Kalau untuk lifternya nanti ya, sebentar. Lalu bautnya yang seperti ini teman-teman, ini kita perhatikan jangan sampai macet ya. Nah ini bergerak ringan, kita pasang di sini. Nah seperti ini, dan kita kunci teman-teman ya. Yang bawah sini bautnya juga kita pasang, pastikan knocknya masuk semua. Mungkin teman-teman paham lah ya, sangat mudah sekali. Sebentar saya pasang dulu.
selang jet oli dan bautnya. Kau sekondi kau apa? Banyak apa? Alah, kaya orang ngombe kok. Nang dapur emang iku lho. Ya apa? Gimana? Ini besar? Iya. Ini teman-teman ya, baut jet oli, pastikan yang besar ini bagus ya. Ini kemarin masalah, beli pun tidak cocok, jadi kita perbaiki nih. Nah ini. Jam 2 pasang. Selang jet oli dan bautnya kita pasang teman-teman. Kena impact tadi kan. Oke, mantap. Oke teman-teman ya, setelah terpasang selang jet oli dan bautnya, baut 10-nya, lalu baut 12, selang jet baut besarnya, lalu kita kasih oli. Kalau untuk botol klepnya nanti. Oke, lalu kita pasang crankshaftnya. Kita pasang teman-teman ya. Oke, setelah terpasang kita kasih oli lagi dan kita pasang kapnya. Nah, kita pasang dulu teman-teman ya.
Oke, setelah kita rapatkan bautnya, kita tes dulu teman-teman ya. Pastikan dulu urutannya 1, 2, 3, 4, dan 5 harus berurutan arahnya ke depan ya. Ini bagian belakang. Kita tes seperti ini teman-teman. Nah, ini ringan sekali ya, bagus, menandakan bahwa sudah sukses, tidak gagal proses selipnya atau undershift dari crankshaftnya. Setelah begini kita kunci. Berapa tadi? 12. Oke. Tambah lagi 2 kilo lagi, kita tambah teman-teman ya, itu 12 AGM. Kita tambah 2 kilo lagi. Mampu nggak ya? Oke, sudah terkunci semua dan sudah kita cek berulang-ulang teman-teman. Kita tes lagi ya. Nah, ini sukses dan bagus. Setelah begini kita bisa pasang seal crankshaft bagian belakang. Sealnya teman-teman ya, kita pasang, dan kita pasang flywheelnya bagian belakang. Kita tegakkan dulu bentar ya. Oke teman-teman, di sini seal crankshaft belakang sudah terpasang, lalu plat sebengnya ya, plat perantaranya sudah terpasang, flywheelnya, pastikan bearingnya itu bagus, bautnya sudah terkunci semua, lalu kita tegakkan. Mas, ditegakkan mas. Untuk proses perakitannya sama dengan mobil-mobil yang lain teman-teman ya, L300, Panther itu tetap sama. Hanya caranya saja, tambahannya itu yang beda. Setelah tegak seperti ini, kita bersihkan bagian atas atau depan mesin ini, dan kita pasang bracketnya. Bracketnya sudah kita cuci, nanti kita bersihkan tuh. Nah itu mas ya, belakang itu mas ya. Kurang. Kita kunci bautnya teman-teman. Kayak perasaan, jangan apa 12. Setelah kita kunci bautnya teman-teman, kita bisa lanjutkan pemasangan lifternya dulu. Nah, sebelum kita pasang noken asnya, lifternya dulu kita pasang. Ini masih gelap nggak sama mas? Di baut ini ada hitam-hitam tuh. Oke, kita cari lifternya, Cik, dipasang Cik. Mana tisumu, tanganmu udah bersih nih. Berapa itu? 1, 2, 3, 4. Oke, gelap ataupun dicuci terserah. Dilap yang apa? Dilap, kasih oli nggak apa. Kita pasang dulu teman-teman ya, lifternya atau yang disebut botol klepnya itu kita pasang dulu. Kalau enggak bisa teman-teman, masalahnya nggak bisa diselipkan dari samping, nggak bisa dimasukkan dari atas, nggak bisa ya. Jadi kita pasang dulu. Sebentar teman-teman, kita masukkan dari sini. Nah itu ya.
Oke, masukkan. Sudah terpasang untuk botol klepnya atau lifternya teman-teman ya. Sudah kita masukkan, lalu kita olesi oli untuk metalnya. Kita basahi oli sedikit-sedikit teman-teman. Ya, mau ngasih semua nggak bisa teman-teman ya. Nanti juga noken asnya kita olesi oli sedapatnya. Lalu noken asnya kita poles itu, kita bersihkan dulu. Kita olesi oli dan kita pasang teman-teman. Kalau olinya terserah teman-teman ya, mau pakai yang merah ataupun yang oli bensin juga boleh, yang penting ada olinya teman-teman ya. Kita basahi dengan oli, jangan kering kita pasang. Pelan-pelan, pelan-pelan, awas tangan. Sudah terpasang noken asnya, kita pasang bautnya teman-teman. Bautnya agak panjang ya. Ini yang 4 ini bautnya pakai ring per. Lalu yang sebelah noken asnya itu baut topi. Noken asnya juga baut topi. Kita kunci. Setelah kita pasang noken asnya, baru kita bisa lanjutkan pemasangan gigi timingnya. Bos pomnya juga nanti kita lekatkan teman-teman ya, kita pasang sekalian juga boleh. Kita siapkan dulu gigi timingnya. Nah, di sini sudah kita siapkan teman-teman ya. Kita dekatkan bos pomnya itu. Nah, di sini untuk bos pomnya sudah kita cuci teman-teman ya. Ya memang tidak bersih sekali teman-teman. Ini nggak tahu ini bos pomnya sehat atau tidak teman-teman. Jika sekiranya tidak bagus ya terpaksa kita bongkar ulang dan kita servis teman-teman ya. Oke, bisa kita mulai pasang satu persatu gigi timingnya. Yang bagian tengah sini boleh, bos pomnya dulu boleh teman-teman ya. Kita pasang dulu. Yang penting untuk topnya harus pas teman-teman. Contohnya yang ini ya, yang di crankshaft ini untuk tandanya 01. Lalu yang di sini 02. Ini 02, ini 01. Di sini juga sudah ada tandanya di gigi perantaranya teman-teman ya. 01, 02, 03 gitu ya. Ataupun 1, 2 dan 3 begitu. Hanya saja tidak angka seperti tanda begitu saja. Ya, kita pasang dulu teman-teman. Sudah terpasang bos pomnya teman-teman. Kita kasih baut dulu ya, bagian bawah bracketnya 2 buah, atas untuk membantu dulu sementara. Lalu pinnya ini kita pasang, pin gigi perantaranya kita kasih oli teman-teman, penomat ya. Lalu untuk gigi perantara yang ke bos pom, cuman abang itu ada gigi peredam kejutnya 2 ya, atas bawah. Itu di belakang lagi digeser sama anak-anak teman-teman, pakai bais ya, ditekan di bais, diputar gitu ya, hati-hati mutarnya. Ini kita paskan 01, kita paskan. Nah, hati-hati teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini di sini 02 ataupun angka 2, di sini angka 1, 01. Ini sudah masuk dan kita pasang bautnya, ring tebalnya. Nah, seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Anak-anak yang 2 masih ngetes mobil, cuman
sampai sekarang nggak balik-balik ini teman-teman. Iya lagi. Orang balik-balik dari tadi. Oke teman-teman ya, untuk noken asnya sudah terpasang. Tanganmu keluarkan. Nah gitu, noken asnya terpasang, gigi perantara itu sudah terpasang, bospomnya sudah terpasang, lalu yang ada gigi peredamnya itu ada gigi peredamnya 2 atas bawah. Ini kita putar dulu di bawah teman-teman ya, kita putar dulu, kita masukkan baut 10 seperti itu. Nah lalu kita paskan topnya. Oke, kita pasang. Untuk olinya jangan lupa. Untuk masang gigi ini ya agak-agak sulit, harus sabar. Kalau nggak sabar nggak jadi lor. Yang mana mas? Kita paskan dulu teman-teman ya, sangat mudah, sudah ada tandanya semua, hanya kita butuh sabar. Yang penting peredam kejutnya itu kita larikan. Untuk topnya pastikan pas dari crankshaft dulu, itu 01 ataupun angka 1 teman-teman ya, sama saja, ora ketok ya. Bentar ya. Nah itu 1 2 3, lalu yang di bospomnya ini ya. Oke teman-teman ya, 3 2 sudah terpasang gigi timernya, timingnya. Lalu kita pasang bautnya yang besar. Oke, dikunci, pastikan kencang semua teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sudah kencang semua. Lalu kita lem dan kita pasang tutupnya, tutup gigi timingnya dan pompa airnya. Oke bosku, kita gas dulu ya, kita lap kering dan kita lem, lalu kita pasang. Ini bautnya 2 buah, jangan lupa dilepas tadi untuk pemasangan bospomnya. Buka yang bawah udah dikunci tadi. Dipilih-pilih bautnya mas, yang kepanjangan jangan dipasang, harus pas ya, masalah bautnya banyak, dipilih-pilih. Setelah penguncian tutup timingnya, kita pasang puli, pompa air, lalu kita lanjutkan pemasangan bracket-bracketnya dan kita pemasangan pistonnya bosku. Oke, semoga aman lancar, ini tidak ada kendala lagi. Insya Allah besok kita naikkan. Oke teman-teman, untuk tutup timingnya ya, ini sudah terpasang dan sudah kita pasang bautnya, lalu kita kunci. Bisa dicek ulang lagi teman-teman ya, pompa airnya sudah terpasang. Untuk polinya besok dan juga pistonnya ya, itu kita pasang besok. Malam ini kita sudah terasa agak lelah teman-teman, kurang enak badan. Jadi kita lanjutkan esok hari untuk mesin sujunya. Oke. Kita tutupi supaya tidak kotor. Tadi malam sampai proses pemasangan tutup timingnya yang ini sudah kita cek bautnya, yang penting kita kunci. Lalu baut L nya 1 buah, polinya sudah terpasang, tinggal kunci bautnya. Lalu di sini kita bisa lanjutkan pemasangan bracket-bracketnya yang lain yang penting, contohnya bracket filter oli cooler dan lain-lain teman-teman ya, kita pasangi dulu. Nanti kita pemasangan pistonnya. Pompa oli nanti kita cek sekalian, itu belum saya cek, hanya masih dibersihkan saja. Dieselnya sudah siap untuk dipasang.
Di sini untuk oli coolernya teman-teman, sebelum kita pasang sebaiknya kita cuci sampai bersih. Ini tadi saya bersihkan, menghabiskan bensin 10 liter teman-teman ya. Bisa dilihat ini. Nah itu warna minyaknya yang keluar dari cooler sekecil ini. Jadi kita usahakan sampai bersih. Ini kita pasang karetnya, pacingnya, kita bantu lem dan kita pasang teman-teman. Sudah terpasang oli coolernya teman-teman, kita kunci bautnya ya. Lanjut kita mulai pemasangan pistonnya. Sebelumnya seperti biasa cara kita teman-teman ya, sebenarnya sebelum dirakit sudah dites begitu, tapi saya nyampaikannya itu lupa. Ya biasanya itu seperti ini, kita buat seperti ini teman-teman. Sebelum dirakit sebaiknya dites dulu. Nah itu teman-teman ya, saran dari saya, walaupun blok baru turun dari bengkel bubut sampai bengkel, tes dulu coolernya baru boleh dirakit. Oke, ini kita keluarkan dari bungkusnya. Seperti ini, kita tes dulu kayak proton sama ini ring pistonnya teman-teman ya. Kita masukkan, kita cek coolernya. Kemarin berapa nih bawaannya yang itu nih? 050 60 antara itu ya. Oke, sudah 2 kita masukkan. Tak sini Bik. Nampak Bik? Nampak ya. Ah, remang-remang ya Bik. Tempatan ini ya? Iya, oke lah. Kan bisa didekatkan tuh Bik, itu kan? Bisa. Ya. Biar pada nampak. Adik-adik yang masih di bangku sekolah, masih belajar, bisa dilihat tutorial ini. Semoga bisa bermanfaat. Ya, walaupun sama yang tua tidak bermanfaat, sama yang muda. Mudah-mudahan ya. 030, 040, 050. Kita tes dulu yang 030. 30 masuk. 040 kita tes. Padat teman-teman, tidak masuk. Jadi di sini kita simpulkan ya, untuk coolernya sekisar 0,35 mm. Oke, di sini sudah kita mengetahui untuk coolernya masih lumayan bagus. Kita menggunakan ring piston yang baru. Lanjut kita lepas kembali ring pistonnya. Dan kita pasang ke pistonnya teman-teman ya. Sebentar saya pasang dulu. Kita pasang ring pistonnya teman-teman. Berhati-hati ya, jangan sampai putus. Kalau putus kita beli lagi. Judulnya tekor. Bar tekor kawane rung kat. Iyalah. Judulnya nggak can kan Bik? Ya, nggak can deh. Nomor berapa nih Ri? Saya ada 2. Sudah kita pisah-pisah ring piston nomor 1 tadi. Kita cari yang pas. Masalahnya linernya ini tidak kita ganti. Ini masih lumayan bagus teman-teman, aslinya ya. Jadi sayang. Nomor 4 boleh lah, nomor 4 dulu. Oke teman-teman ya, untuk ring pistonnya yang 2 piston sudah kita pasang. Sebentar, yang 2 kita buat hiburan. Oke teman-teman, pemasangan pistonnya ya. Nomor 2
dan 3. Seperti biasa kita olesi dulu pakai oli. Olinya bebas teman-teman, mau pakai oli apa, yang penting olinya bersih, khusus ya untuk oli mesin, jangan oli gardan yang lain-lain, pokoknya yang encer ya. Kalau bisa ya oli mobil bensin Toyota boleh. Biasanya merah, ini nggak merah teman-teman, stoknya entek ya kan Ri? Bis nomor 2. Untuk ring oli dan lain-lain terserah teman-teman, yang penting berjarak itu aja ya, nggak mesti harus ke sana kemari. Masalahnya kalaupun kita paskan dia, kita press tetap bergeser itu. Jadi intinya kita usahakan hati-hati, itu aja. Oke, ntar ya. Dari ini kami ini umurnya. Ini yang baru kita letakkan di nomor 3 teman-teman ya. Satu yang hancur metalnya, jadi konrutnya ini, stang pistonnya ini luka parah ataupun gosong diakibatkan oli tidak jalan ya. Oh ya. Hari untuk piston 2 dan 3 sudah masuk teman-teman. Lanjut kita pasang kapnya. Jangan lupa olinya kita olesi oli metalnya supaya bagus. Sabar ya. Lagi. Terus oke. Dari oke. Kita ganjel teman-teman supaya nggak goyang ya. Nah seperti ini ya, sebisanya. Oke, setelah kita putar kita bisa lanjutkan pemasangan piston 1 dan 4. Oke, bentar ya. Oke teman-teman ya, untuk pompa oli ini sebaiknya kita coba dulu di bawah sebelum kita pasang. Contoh seperti ini ya, ini kita sediakan solar di ember yang bersih dan kita putar dulu untuk memastikan mantap dan tidaknya ya, naik atau tidak. Ini kita masukkan gantung
Ini kita putar ke kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Pastikan pelan. Nah, ini pelan. Olinya sudah naik. Kalau Isuzu kan ini kan valve baut jet oli itu terlalu kuat sekali springnya atau pirnya. Jadi membutuhkan pompa oli yang ekstra mantap, yang lumayan bagus teman-teman ya. Nah ini, oke, sudah kita pastikan bagus. Kita semprot nih, mari. Kita kunci teman-teman ya, baut konrutnya atau mur dari stang pistonnya. Ini kita pakai ukuran dari 5 kgm sampai 7 kgm teman-teman. Biasa kita pakai 5 sampai 6 ya. Ya pokoknya jangan berlebihan kan gitu teman-teman. Jangan sampai dol ataupun putus. Oke, sudah aman. Lanjut kita pasang pompa olinya. Sudah, yang tadi sudah kita bersihkan dan sudah kita tes teman-teman ya. Kita pasang o-ringnya, lalu bautnya, dan juga baut penutup sampingnya yang ini. Kita pasang dulu. Kita masukkan pelan-pelan, o-ringnya kita perhatikan. Oke, sudah klak, sudah masuk. Kita pasang baut 2, lalu samping baut penguncinya teman-teman ya. Pastikan aman baut bagian dalam ini, bautnya ataupun murnya. Nanti sebelum kita pasang, kita cek ulang lagi teman-teman ya. Siapa tahu kita lupa. Untuk karternya itu lagi dibersihkan sama si jagoan Mahatu, Taufik Hidayat. Oke, bosku, masih kita lanjut. Sudah kita lem dan kita pasang baut teman-teman. Ini pemasangan karternya setelah maghrib ya. Tadi maghrib kita break sebentar. Kita pasang baut dan kita kunci, lalu plat bagian bawahnya itu kalau peot nanti kita ketok seperti ini dan kita lap lagi sampai bersih. Oke teman-teman ya, kita kunci ya, sangat mudah. Yang penting bautnya harus pas. Setelah ini kita posisikan tegak begitu teman-teman ya. Lepas silinder arah ke atas dan kita pemasangan headnya. Sudah kita posisikan seperti ini mesinnya teman-teman. Lanjut kita mau pemasangan silinder head. Pastikan untuk nok pakinya terpasang, depan 1, belakang 1, 2. Lalu untuk linernya kita olesi pneumatik sedikit teman-teman ya, boleh pakai oli. Dan juga pakinya lagi kita lem teman-teman, packing headnya. Lalu untuk headnya sendiri ini sudah siap dipasang, sudah kita servis, kita seker klepnya dan sudah kita ketok supaya nok ya duduk kuku klepnya. Ini tinggal pemasangan, masih kita lem. Kalau bawaan packingnya seperti ini teman-teman, jadi serasa kurang mantap ya. Lain ya sebenarnya masih bisa saja dipakai seperti ini. Kita pasang packingnya yang ada tulisan up ataupun top, kita letakkan di atas. Boleh dilem, boleh juga tidak teman-teman ya. Ya kalau kita jarang sebenarnya dilem teman-teman, tapi kali ini tidak masalah teman-teman ya, kita pakai lem.
Sebenarnya saya risih pakai lem. Nih tak senterin. Oke, nggak masuk Bik. Oke. Sudah trep teman-teman. Nggak ada di dalam ini botol klepnya. Ini di dalam. Sudah trep, kita pasang bautnya dan kita kunci. Ini impactnya, kayak impact di sok 17. Rocker armnya belakangmu tuh disemproti. Oke teman-teman ya, kita pasang bautnya yang kotor, kita letakkan di bagian luar. Sengaja bautnya nggak pakai ya. Ini yang nggak gini taruh belakang ini nah ini yang ini Simpan apa Om? Oh iya, simpan apa itu? Enggak lo yang ini loh nah di depan kan nama sih nggak kan sih. Tapi nggak apa-apa lah, bahkan karatin juga kan di luar kena air. Kita pasang baut, kita kunci rocker armnya, push rodnya teman-teman, lidi klepnya kita pasangin semua seperti ini. Kita cuci ulang dan kita semprot supaya bersih saat pemasangannya. Semoga besok bisa kita naikkan teman-teman. Untuk push rodnya atau lidi klepnya sudah terpasang, rocker armnya, lalu bautnya sudah kita pasang, exhaustnya itu lagi dipasang sama si Ari, dan juga selang-selangnya bagian sisi kanan mesin. Yang bagian kiri topik kosong. Namanya kosong Bik. Untuk borongan. Kita tinggal penyetelan katupnya atau celah klepnya teman-teman ya. Untuk ukurannya kita bisa buat 0,30 mm. Ini kita putar, kita paskan obeng bunganya yang mantap kita dari ada sini obeng min. Ini bawaannya 0,40 0,30. Kita buat 0,30 teman-teman ya, agak longgar. Oke, nah setel. Cik, mana suaramu Cik? Kok sambet ke Cik? Allah, belum pernah disetel kayak Eri. Tahun Ini katanya awal kena belum? 2020 langsung digas. Katanya iya, cuman aku nggak yakin. Alasan nggak mungkin besok ganti oli lo masih ada di pompa oli kan, ada semua. Dan jasa lupa ngisi oli. Ganti oli sendiri itu? Iya, supirnya gitu. Lihat mengirit. Nggak taunya makin boros tapi harus minta boros dia, nggak mau. Untuk penyetelannya sama dengan PS teman-teman ya, untuk setelannya L300 ini kebalikannya seperti itu.
Tuh kuncinya nggak paten, Ri. Terus ya. Ini kita naikkan dari kanan aja di Gimana, Ri? dari kanan. Dari kanan? Dari kanan kayaknya. Iya. Kayak tadi. Itulah si Citra itu. Saya udah dibuka tapi apa ya itu? Ri? Apa buat steering semalam nggak? Kayaknya nyangkut tuh. Sanggup. Ngeri kayaknya. Nah, itu kan apa dipindahkan aja. Permainan di kepalanya. Itu ini kan dari bawah. Hah? Aku nggak tahu dulu. Enggak lo kepalanya coba. Oke teman-teman ya, top 1 sudah kita setel dengan ukuran 0,30 mm. Lalu kita putar, kita setel top 2 nya atau top 4 nya. Kita putar teman-teman, dan kita setel ya top 2 nya atau top 4. Sudah kita setel klepnya top 1 dan top 2 atau top 4 teman-teman. Lalu kita pasang ya tutup klepnya, intake-nya, nozzle-nya belum, nanti kita tutupi lubang nozzle-nya, belum saya servis teman-teman ya. Ini bagian kanan mesin banyak ini komponennya. Kalau kiri kosong ya? Kosong ya? Kosong ya, cuman intake tok. Enak lagi Bik. Ya Bik. Agak ringan lah. Agak ringan. Di atas baru banyak Om. Jangan gantian deh. Di bawah mesin kanan banyak komponennya, kiri kosong. Nanti di atas mobil gantian. Oke bosku, untuk mesin Isuzu Teraganya kita lanjutkan esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita lanjut teman-teman, mesin Teraganya ya. Kita lengkapi, kita pasang yang perlu kita pasang. Dinamonya sudah dipasang sama si Ari. Kita cek semua. Nah seperti ini perlengkapan mesinnya, komponen mesin. Untuk turbonya boleh dipasang, boleh juga tidak teman-teman. Nanti di atas bracket engine mountingnya sudah terpasang. Ini nozzle-nya saya servis dulu. Ini sebenarnya harus diganti berhubung stok kita habis teman-teman ya. Jadi kita pakai dulu nih untuk manasi mesin. Nanti setelah kita setelah reyen kita buka lagi, kita ganti. Kita pasang dulu nozzle-nya. Semoga ini hari bisa kita naikkan. Nah itu mobilnya, Teraganya. Kita geser teman-teman untuk mesin Teraganya ya. Kita dekatkan ke mobilnya dan kita naikkan. Ini lagi proses penggeseran mesin. Baru kita pindah tiang gawangnya, tiang katrol. Tiangnya kemana Ri? Tiangnya kemana? Tiang katrol. Oh di ujung sana. Oke. Oke ya teman-teman, kita naikkan dulu ya mesin Teraganya. Untuk kampas kopling matahari sudah terpasang. Nanti kita tinggal cek setiap lubangnya harus ditutupi. Jangan sampai ada pasir masuk ke dalam, nanti bisa berbahaya. Untuk sasisnya sudah kita cuci ya sekedarnya teman-teman ya. Nanti bearingnya itu kita cek, kita kasih grease biar koplingnya ringan. Semalam kita nurunkan dari mana Ri? Dari kiri ya. Kali ini kita dari kanan. Sepertinya agak longgar yang kanan teman-teman. Ya bedanya hanya selang itu aja ya.
selang oli powernya. Kita kasih penyangga sampai serasa aman. Sudah kita ikat dan kita katrol teman-teman ya. Ini kita naikkan mesinnya. Kita katrol dan kita masukkan ke dalam, kita pasang seperti semula. Sabar, kita piru. Lagi. Oke teman-teman ya, setelah terasa cukup, kita turunkan pelan-pelan dan kita perhatikan jangan sampai ada yang tertimpa, terhencet oleh mesin. Kita perhatikan baik-baik, masalah sempit, tangan, kaki, hati-hati. Oke teman-teman ya, kita lanjut dulu. Setelah pas, kita dorong ke belakang, kita pasang baut keliling transmisinya. Setelah pas, kita lanjutkan pemasangan baut transmisinya teman-teman, baut kelilingnya ya. Kita pasangin semua. Masih banyak lagi prosesnya ini, fan belnya, kipas radiator, dan lain-lainnya. Besok kita lihat lagi mesin teraganya teman-teman. Semoga malam ini bisa hidup. Semoga saja, kalau tidak ya besok teman-teman ya. Yang penting kita mainkan. Kita lanjut lagi Isuzu teraganya teman-teman. Di sini sudah selesai ya pemasangan baut keliling transmisinya, lalu pemasangan fan belnya, kipasnya, radiator, selang-selang sudah terpasang semua. Ini kita mau coba pengecekan bagian bawah, siapa tahu ada yang terlupa. Contohnya selang air, selang oli, selang dinamo casnya. Lanjut kita pengisian oli mesin teman-teman. Untuk oli mesinnya kita isi ya secukupnya. Kita pakai oli apa ri? Meditran S teman-teman. Ya oli murah ya teman-teman ya, Pertamina. Ya lumayan lah untuk hidup awalnya. Sekalian pengurasan. Untuk olinya kita isi dan air radiatornya kita isi pakai air coolant. Ya, kita langsung anginan. Untuk oli mesin sudah terisi cukup. Kita awal isi 6 liter teman-teman ya. Besok kita cek lagi. Setelah oli mesin kita lanjutkan pengisian air radiatornya. Semua filter kita ganti teman-teman ya. Filter oli kita ganti, filter solarnya. Nah seperti ini, filter solar, pompa solar. Lalu kita buat lagi tambahan filternya itu supaya lebih transparan, kelihatan masih bersih, banyak airnya atau tidak ya. Jadi kita double seperti ini. Jika sekiranya tangkinya nggak memungkinkan, kotor, besok kita kuras. Untuk rotaknya kita tes dulu ya. Ini tidak kita pasang dulu. Bawaannya awalnya kan pakai rotak teman-teman. Oke, sudah terisi cukup. Airnya udah apa? Hah? Udah terisi teman-teman ya. Air radiatornya, olinya. Kita tes starter, naikkan minyak dulu. Kita dari sini sambil pengecekan
Ini juga saringan udaranya belum kita pasang ya, masih pada berserak di sini. Ini filter udara, tutupnya belum terpasang. Saringannya kita ganti apa cuman besok ini Ri? Saring udaranya? Iya. Udah kotor kali. Iya. Besok kita ganti untuk filternya teman-teman ya. Mau nih. Kendor paling Ri. Das baterainya, kepala baterainya. Sebentar teman-teman ya, kita pengecekan ke kabel baterainya. Yo kurang kencang Ri. Ini satu son. Ya Ri, son ini Ri. Kita kunci. Mesin enggak? Enggak. Oke. Cak tadi, cak gitu Cik. Lagi. Tekor. Kita cari baterai, kita jumper. Ya seperti ini prosesnya teman-teman ya. Enggak mudah. Kita lanjut lagi Isuzu Traganya teman-teman. Di sini sudah selesai ya pemasangan baut, keliling transmisinya, lalu pemasangan fan belnya, kipasnya, radiator, selang-selang sudah terpasang semua. Ini kita mau coba pengecekan bagian bawah, siapa tahu ada yang terlupa. Contohnya selang air, selang oli, selang dinamo casnya. Lanjut kita pengisian oli mesin teman-teman. Untuk oli mesinnya kita isi ya secukupnya. Kita pakai oli apa Ri? Meditran S teman-teman. Ya oli murah ya teman-teman ya, Pertamina. Ya lumayan lah untuk hidup awalnya. Sekalian pengurasan. Untuk olinya kita isi dan air radiatornya kita isi pakai air coolant. Ya, kita langsung anginan. Untuk oli mesin sudah terisi cukup. Kita awal isi 6 liter teman-teman ya. Besok kita cek lagi. Setelah oli mesin kita lanjutkan pengisian air radiatornya. Semua filter kita ganti teman-teman ya. Filter oli kita ganti, filter solarnya. Nah seperti ini, filter solar, pompa solar. Lalu kita buat lagi tambahan filternya itu supaya lebih transparan, kelihatan masih bersih, banyak airnya atau tidak ya. Jadi kita double seperti ini. Jika sekiranya tangkinya nggak memungkinkan, kotor, besok kita kuras. Untuk rotaknya kita tes dulu ya. Ini tidak kita pasang dulu. Bawaannya awalnya kan pakai rotak teman-teman. Oke, sudah terisi cukup.
Airnya udah apa? Hah? Udah terisi teman-teman ya, air radiatornya, olinya. Kita tes starter, naikkan minyak dulu. Kita dari sini sambil pengecekan. Ini juga saringan udaranya belum kita pasang ya, masih pada berserak di sini. Ini filter udara, tutupnya belum terpasang. Saringannya kita ganti apa cuman besok ini Ri? Saring udaranya? Iya. Udah kotor kali. Iya. Besok kita ganti untuk filternya teman-teman ya. Kendor paling Ri. Das baterainya, kepala baterainya. Sebentar teman-teman ya, kita pengecekan ke kabel baterainya. Yo kurang kencang Ri. Ini satu sound. Ya Ri, sound ini Ri. Kita kunci. Musik enggak? Enggak. Oke. Cak tadi, cak gitu, Cik. Lagi. Tekor. Kita cari baterai, kita jumper. Ya seperti ini prosesnya teman-teman ya. Enggak mudah. Sudah kita jumper teman-teman baterainya atau akinya ya. Kita tes starter dulu. Kita mau hidupkan. Ayo Cik, starter Cik. Minyaknya sudah naik teman-teman. Kita kunci selang nozzle-nya. Untuk nozzle-nya ini belum kita ganti, masih testing. Nanti setelah hidup Ryan kita buka ulang. Yuk, di starter yuk. Tunggu kunci 10 lagi sini deh. Kunci 10. Ada tadi kunci. Mana? Yang ring. Nah. Semoga aman lancar teman-teman ya. Kita tes hidupkan. Untuk mesinnya sudah hidup teman-teman. Ini kita pantau, kita cek ya olinya. Ini awal hidupnya tidak kita skip videonya. Belum naik nih. Naik deh. Belum. Kita dimatikan dulu Cik. Nggak kelihatan Cak, lampu oli dihidupkan, dilihat, di on kan? Nyala? Hah? Cak di starter, tengok mati nggak? Hah? Mati? Oke. Kalau lampu indikatornya mati teman-teman, tapi di sini kita belum kelihatan ya oli naik dan tidaknya ini. Buka aja nih Cik. Supaya pasti bunyi fanbelnya. Biasa Ri. Ngeriput itu. Kita buka ya, tutup klepnya. Ini besoknya bautnya besok kita cuci lagi nih Ri. Bersih kan? Biar mantap. Lecak deh. Kita buka dulu teman-teman, tutup klepnya dan kita hidupkan. Kita pastikan dulu olinya naik atau tidak ya. Kalau tidak naik jangan kita hidupkan. Masalahnya kita lihat dari tutup klep olinya tidak kelihatan. Kita lepas tutup klepnya. Nah seperti ini teman-teman ya. Dan kita coba hidupkan. Kita starter dan kita lihat sama-sama. Dari kita starter ya.
Kita starter teman-teman. Dah? Di sini kita perhatikan naik olnya Ri. Tapi cuma satu yang lancar itu Ri. Oh enggak kok, bagus semua. Dek, mantap kan? Sudah naik teman-teman ya. Nah, kita matikan dan kita bersihkan samping-sampingnya. Kita pasang kembali tutupnya, lalu kita hidupkan, kita panaskan mesinnya. Masalah kalau nggak dilihat nggak kelihatan teman-teman tadi sini ya. Sebenarnya belum lama Ri, kurang lama kan Ri. Hidupnya kurang lama. Tapi enggak apa-apalah, ketimbang ragu teman-teman ya. Kita ngalahin buka. Kita pasang murnya. Oke, kita tes, hidupkan lagi mesin teraganya. Dari hah? Gampang hidupnya ya. Hah? Paling pagi sering masuk angin paling. Ya perawatannya nggak ada kan, filternya kan. Susah lah. Gur gawe tok ae. Filter pun nggak dijaga ya gimana. Untuk mesinnya sudah hidup, sambil kita pantau teman-teman. Siapa tahu ada kebocoran. Kita perhatikan. Awas Ri, pelan-pelan Ri. Pakai kuas Ri. Pakai kuas aja, pakai kuas, jangan nobeng. Di tengah-tengah sini Ri. Di tengah-tengah. Nah itu. Fan belnya teman-teman bunyi ya. Oke, untuk mesinnya sudah hidup, sambil kita pantau kebocorannya. Nah itu halus suaranya lagi. Dikasih grease sedikit. Dan kita sambung esok hari bosku untuk mesin Isuzu teraganya. Buat teman-teman semua yang punya L300 Isuzu ataupun teraga ya, diperhatikan teman-teman, dari pompa solarnya, filternya itu harus rutin. Jika sekiranya sering kotor, sebaiknya dikuras tangkinya, jangan dibiarkan. Nah ini awalnya kan tidak awalnya memakai rotak ya. Kali ini tidak kita pakai rotak dulu untuk uji coba. Memastikan untuk fat pumpnya bagus atau tidak teman-teman. Jadi ini tanpa rotak ya kita hidupkan. Kotor teman-teman ya, kumuh. Setelah rayon kita cuci ulang untuk mesinnya. Sudah lumayan lama kita lihat proses hidup awal. Jadi kita jeda dulu teman-teman ya. Kita sambung
esok hari untuk mesin teraganya. Oke bosku, selamat malam. Sudah kita cuci mesinnya dan juga sudah kita setel bosku. Jadi ini mau ada tambahan lagi ya, kita lanjutkan lagi perbaikannya. Kita tes dulu, kita hidupkan. Kalau untuk hidupnya mudah teman-teman ya, tidak sulit. Ini setelah kita setel ya, kita buat tipis saja teman-teman ya penyetelannya, jangan berlebihan. Untuk penyetelannya, posisi injeksi pomnya atau bos pomnya teman-teman ya, ini kita geser lebih kurang 2 mili kita geser, lalu kita setel dari adusnya. Oke teman-teman ya, untuk mesinnya sudah aman, tinggal tes jalan. Di sini ada tambahan lagi perbaikan, membuka gardannya. Keterangan dari si bosnya, gardannya ini dengung parah, kencang dengungannya, suaranya. Berhubung gardan ini sudah tidak bawaannya lagi teman-teman ya, ini sudah diganti sarung gardan dan gardannya punya Bison. Nah ini lebih besar. Oke bosku, ini kita bongkar dulu ya gardannya, kita cek. Nggak tes dulu nih apa gardannya ya terserah, langsung bongkar pun nggak apa-apa ya udah. Oke, masih kita lanjut bosku. Sudah sampai part dari gardannya, teraganya teman-teman ya. Ini gardannya sudah pakai Bison. Di sini yang kita ganti bearingnya, kedua bearing setelan. Nah ini teman-teman ya, dua ringnya, ring bulu-bulu kecilnya. Lalu bulu-bulu kecilnya ini cak dilepas nih, kita bubut teman-teman, tidak kita ganti ya, kita ganti bushing, pinnya begitu juga kita poles. Oke, ini kita mulai pemasangannya. Kalau untuk crowelnya atau gear setnya teman-teman ya, itu tidak kita ganti. Saya nggak tahu juga nanti ya, semoga saja harapannya tidak dengung. Kalau misalkan nanti dengung, terpaksa kita ganti. Oke, kita tes dulu ya, kita pasang kembali komponen gardan Isuzu-nya. Nah seperti ini teman-teman, pinionnya ini sudah kasar, jadi penyebab dengung itu saya kira dari sini. Ini dan yang itu ya, gigi besarnya itu. Jadi semoga saja tidak dengung. Tapi dengung ini ri, ya kan? Kita tes dulu ri, apa ri? Jelas sulit nyarinya kan? Kita turunkan kabin teraganya bosku. Sudah selesai ya. Ayo leh, diturunkan. Kita naikkan manual. Ya penyangganya tidak ada penyangganya, kita buatkan. Oke, kita paskan dan kita pasang baut. Gardannya sudah selesai, tadi malam kita pasang lembur. Ini kita testing dulu teman-teman, dengung dan tidaknya kita belum tahu nih ya, tapi menurut saya dengung. Kalau misalkan nanti dengungnya kuat, terpaksa kita bongkar lagi, kita ganti gear setnya. Ini kita pasang bautnya dan kita pel kabinnya, bekas-bekas tangan kita teman-teman ya. Kita pasang baut. Sebentar, kita cari bautnya. Mana bautnya? Hilang? Ada. Oke, bentar bosku ya. Kita pasang baut kabinnya, kiri dan kanan, dan kita tes drip. Nanggung sekali teman-teman. Sekarang kita cuci saja ya, baknya kita bersihkan. Ya seperti ini. Namanya sudah lama di bengkel teman-teman, terkadang ada endapan air ya. Ini kita sapui, lalu kita cuci mobilnya, kabinnya. Itu juga yang dari Dumai belum kita mulai teman-teman, Pajero Dakarnya ya.
Kita tes dulu teman-teman. Kita tes hidupkan ya. Oh, ini pedal gasnya belum. Ini pagi hari nih. Kita panasi mobilnya. Oke bosku, semoga info sedikit ini ya yang kita bagikan, yang saya tunjukkan dari awal hingga akhir, semoga ada yang bisa bermanfaat. Ini mobilnya kita bersihkan dulu dan kita ada strip. Semoga tidak ada keluhan, semoga gardannya tidak dengung. Jika dengung teman-teman ya terpaksa kita bongkar ya gardannya begitu. Sebelum kita sudahi, kita cek dulu ya untuk mesinnya. Cak Cik, dinaikkan kabinnya Cik, joknya sebelah itu aja. Nah seperti ini untuk mesinnya teman-teman ya. Ini setelah hidup yang lalu kita setel, kita cuci, lalu kita penambahan filter solar seperti ini supaya penyaringannya lebih bagus. Dan juga yang saya kerjakan penggantian nozzle teman-teman ya. Nozzle-nya ini sudah saya ganti. Untuk tekanannya seperti biasa 2700 untuk Isuzu. Oke, semoga aman dan lancar bosku. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Assalamualaikum.